Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik. Dan pada video kali ini saya akan membacakan suatu treat horor untuk kalian semua. Dan treat horor kali ini berjudul Aborsi di Gunung Arjuno, karya dari Desi Prayogo 1 atau Emak. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi treat beliau secara langsung ataupun channel YouTube beliau ya teman-teman. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian baik-baik, karena ceritanya akan aku mulai. Cerita ini dikirim oleh narasumberku yang bernama Novita atau akrab disapa Vita. Vita ingin membagikan satu kisah yang pernah terjadi kepada kakak iparnya yang bernama Hanifah. Kini kakak iparnya itu telah meninggal dunia setelah bersikap aneh beberapa bulan sebelum kematiannya. Hingga akhirnya Hanifah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menekan racun, yaitu racun serangga, dan Hanifah ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mulutnya berbusa. Berkali-kali Hanifah teriak minta maaf dan berkata, "Maafkan ibu, nak." Awalnya keluarga tidak terlalu tahu menahu kenapa Hanifah seperti ini. Termasuk kakaknya Vita sendiri yang bernama Abdul juga tidak tahu. Sampai ada salah satu teman Hanifah, yaitu sesama pendaki, membuka omongan tepat di hari pemakaman Hanifah. Dia menceritakan semuanya dan membuat keluarganya sangat kaget, khususnya Abdul sebagai suami Hanifah. Terlepas ini ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh Hanifah saat itu atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi inilah cerita yang melatar belakangi keputusan Hanifah untuk bunuh diri. Sebelum masuk ke ceritanya, aku minta kalian untuk matikan lampu, tarik selimut, dan tetap waspada. Siapa tahu ada sosok lain yang ikut menemani kalian dalam mendengarkan cerita horor kali ini. Ceritanya akan saya mulai. Hanifah adalah seorang pendaki asal Madura, Jawa Timur. Lalu di tahun 2016 dia menikah dengan seorang pria yang bernama Abdullah dan pindah ke Surabaya sejak akhir tahun 2016. Karena sang suami merupakan asli orang Surabaya, hubungan keduanya nampak harmonis meski di pernikahan keduanya tidak bisa dianugerahi seorang anak. Lantaran Abdul, yaitu sapaan dari Abdullah, tidak bisa memiliki keturunan. Oleh begitu nampaknya Hanifah tidak keberatan dan tetap menjalani rumah tangga dengan Abdul. Hanifah kalah menikah dengan Abdul usianya masih sekitar 20 tahun. Hanifah sendiri adalah seorang pendaki. Dia mulai aktif mendaki sejak masih duduk di bangku SMP. Bahkan kenalannya juga banyak dan juga tentunya sesama pendaki. Beda dengan Hanifah, justru Abdul suaminya malah tidak suka mendaki sama sekali. Lagi dan lagi Hanifah tidak mempermasalahkan hal tersebut, hingga ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Hanifah dengan seorang pria tanpa sepengetahuan Abdul. Entah apa yang ada di pikiran Hanifah sehingga nekat berselingkuh dari suaminya. Saat itu pernikahan keduanya baru genap 2 tahun. Cerita singkat yang berhasil Vita, yaitu narasumber kita ini, yaitu yang dia dapatkan dari salah satu teman Hanifah yang bernama Rosmala. Untuk info ya teman-teman, Rosmala ini juga teman mendaki Hanifah. Kita kembali ke ceritanya. Malah sapaan dari Rosmala mengatakan, di tahun 2018 kemarin Hanifah berkenalan dengan seorang pria yang bernama Faruk. Ketika Hanifah dan juga Mala tergabung dalam rombongan pendaki yang mendaki di Gunung Sumbing, dari situlah hubungan Hanifah dan Faruk dimulai. Faruk sendiri rumahnya di daerah Batu Raden, dan kala itu dia mendaki bersama ketiga temannya ke Gunung Sumbing, lalu bertemu dengan rombongan Hanifah saat berada di puncak. Usia Faruk sendiri tidak terlampau jauh dari usia Hanifah, hanya 2 tahun lebih tua dari Hanifah. Malah sudah berkali-kali menegur Hanifah, tapi memang dasarnya Hanifah bebel orangnya.
Faruknya juga sama. Udah dikasih tahu kalau Hanifah sudah punya suami, tapi masih terus dipepet. Ya mungkin karena Hanifah cantik, dan selain itu Hanifahnya juga kayak kasih harapan kepada si Faruk ini. Abdul sendiri sama sekali tidak pernah melarang Hanifah kalau ingin mendaki bersama teman-temannya. Selalu Abdul kasih izin, tapi tidak taunya malah terjadi hal-hal yang seperti itu. Bahkan di setiap harinya Hanifah sama sekali tidak pernah memperlihatkan gelagat yang aneh. Jadi ya Abdul tidak pernah curiga kalau Hanifah punya selingkuhan. Seolah-olah Hanifah pintar menutupi semuanya, yaitu hubungannya bersama Faruk. Lalu sekitar akhir tahun 2018, Hanifah sempat izin sama Abdul untuk pergi mendaki di Gunung Gede Pangrango bersama beberapa teman pendakinya juga. Cuma kala itu malah tidak ikut karena tidak diajak juga. Alhasil Hanifah pergi mendaki tanpa Mala. Entah bagaimana ceritanya, malah dapat kabar dari teman sesama pendaki lainnya. Kita sebut saja namanya Andi. Si Andi ini tidak sengaja melihat Hanifah sedang mendaki berdua saja dengan seorang pria. Andi yang tidak terlalu kenal sama Hanifah, dia tidak nyapa dan biasa saja. Cuman dia tahu kalau itu wajahnya Hanifah. Di pikiran si Andi, cowok yang bersama Hanifah itu ya pasti suaminya. Andi fotolah Hanifah itu bersama cowok yang ada di sebelah Hanifah. Terus foto itu dikirim kepada Mala. Tujuannya sebenarnya untuk ngecengin Mala. Ya kurang lebih seperti ini caption Andi waktu itu yang dikirimkan kepada Mala. Itu temanmu kan? Si Hanifah, anak Madura itu. Tuh, dia mendaki sama suaminya. Masa kamu masih jomblo aja? Lagi-lagi Andi niatnya guyon kepada Mala, perkara Mala sendiri memang masih belum menikah dan juga jomblo. Terus Mala yang terima foto itu lantas bingung. Hanifah mendaki sama suaminya. Karena Mala tahu kalau Abdul itu tidak suka mendaki. Lantas yang dimaksud Andi ini siapa? Dia zoom lah foto itu. Benar kalau ceweknya itu Hanifah, tapi laki-lakinya bukan Abdul, melainkan si Faruk. Nah, artinya Hanifah ini sudah bohong sama Abdul, bilang mendaki rame-rame dan banyak ceweknya, tapi ternyata hanya berdua saja sama Faruk dan bahkan mereka gandengan. Malah kemudian buru-buru balas WA-nya si Andi ini. Dia menceritakan semuanya, otomatis Andi kaget dan tidak percaya. Malah minta tolong sama Andi untuk terus awasin Hanifah selama di gunung itu. Andi yang kemudian dapat mandat seperti itu tidak bisa nolak. Terus tuh Andi ikutin sampai puncaknya. Andi melihat Hanifah dan Faruk mendirikan satu tenda. Lalu mereka berdua masuk ke dalam tenda itu. Malah sendiri sangat dilema antara mau kasih tahu Abdul tapi takut persahabatannya bubar, atau dia milih diam saja dan cukup tahu. Akan tetapi dia kemudian malah menyakiti Abdul. Setelah berdebat dengan diri sendiri, akhirnya Mala memilih untuk diam dan seolah tidak tahu apa-apa. Mala tahu kalau keputusannya ini salah, tapi di lain sisi dia tidak mau ikut campur sama rumah tangga orang. Benar-benar kacau pikiran Mala kala itu. Dia hanya bisa berdoa semoga semuanya terungkap dengan sendirinya. Hingga tidak lama kemudian Hanifah balik pulang. Dia melihat wajah Hanifah begitu sumringah sekali. Tiap Mala tanya dan Hanifah selalu mengelak. Anehnya Abdul kok nampak biasa-biasa saja. Apa dia tidak menyadari ada yang aneh dengan istrinya? Batin Mala. Lagi-lagi Mala malas ikut campur. Sampai sekitar beberapa hari setelahnya, Hanifah menghubungi Mala dan tahu-tahu ngajak Mala untuk mendaki Gunung Arjuna. Sebenarnya kalau itu Mala tidak bisa karena tugas kuliahnya sangat numpuk. Nah, akan tetapi Hanifah ini memaksa sampai dia nangis dan juga memohon sama Mala. Mala yang melihat gelagat Hanifah dengan aneh jadi curiga. Tidak biasanya Hanifah kekeh mengajak mendaki dengan cara seperti ini. Apalagi rute jalur pendakian yang dipilih Hanifah juga tidak main-main. Di mana Hanifah memilih jalur pendakian Gunung Arjuna via Tambaksari atau Purwosari. Sejak kapan juga Hanifah mau diajak lewat jalur itu? Dulu pernah ditawarin dan Hanifah selalu menolaknya. Kini tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu
minta mendaki Arjuno via Purwosari. Kan aneh aja gitu loh. Hanifah sendiri pun yang dulu pernah bilang, jalur itu mistis dan banyak penunggunya. Sekarang malah mohon-mohon untuk mendaki via jalur Purwosari. Ibarat kata nih, dulu dia itu takut, tapi kenapa sekarang mendadak berani tanpa sebab atau alasan? Pasti ada sesuatu yang melatar belakangi keputusan Hanifah untuk mengajak teman-temannya mendaki Arjuno via Purwosari. Akan tetapi belum ada yang tahu maksud tujuan dari Hanifah, karena pada dasarnya mereka semua suka mendaki. Jadi apapun turutannya pasti mereka akan ambil. Akhirnya semua setuju termasuk Mala, dan diputuskan semua orang berangkat mendaki tanggal 26 Februari tahun 2019. Setelah kemudian tiket berhasil mereka dapatkan dengan sistem online, mulailah mereka berkemas. Jatuhnya di sini Mala dan udah lumayan lama juga tidak pernah tatap muka sama Hanifah. Pada waktu itu seperti biasa Mala jemput Hanifah di rumah Abdul. Malah kaget pas melihat perutnya Hanifah kok sedikit menggendut ya. Kayak tidak seperti biasanya aja gitu. Padahal tubuh Hanifah juga masih biasa saja. Tapi kenapa yang gendut hanya perutnya? Ya udahlah, Malah sendiri juga enggan berspekulasi aneh-aneh. Kemudian berangkatlah mereka bersama teman-teman yang lain ke Gunung Arjuna via Purwosari. Total semuanya itu ada 6 orang, termasuk Mala dan juga Hanifah. Jadi, ada 4 cewek yaitu Mala, Hanifah, Sekar, dan Ayu. Lalu ada 2 cowok yaitu Septa dan juga Dimas. Perjalanan dari Surabaya menggunakan mobil dan estimasi waktu yang mereka tempuh kurang lebih 2 jam lamanya. Mereka berangkat dari Surabaya pukul 5 pagi dan tiba di base camp kurang lebih jam 7 pagi. Setelah mengurus simaksi dan berdoa sesuai agama masing-masing, mulailah mereka melakukan pendakian sekitar pukul 8 pagi. Dan saat mereka hendak berangkat mendaki, malah sempat melihat Hanifah seperti sedang meminum sesuatu. Bentuknya bundar berwarna putih seperti obat. Malah melihat Hanifah menelan obat itu sebanyak 2 butir. Dia sempat tanya kepada Hanifah itu obat apa, tapi kata Hanifah itu obat resep dokternya. Karena beberapa hari yang lalu dia sempat mengalami mah, makanya dia diberi resep obat tersebut. Malah yang mendengar itu pun jadi khawatir, takut nanti selama pendakian tiba-tiba mah Hanifah kemudian kambuh dan juga susah, akan jadi berabe juga. Akan tetapi Hanifah malah meyakinkan kepada Mala kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja. Mendengar perkataan Hanifah, sebenarnya Mala ini tenang, cuma tetap khawatir aja gitu. Tapi ya udahlah, harapan Mala semoga Hanifah selalu dalam keadaan baik-baik saja. Pendakian pun dimulai. Setelah perjalanan sekitar 1 jam lamanya, rombongan mereka tiba di pos 1 Onto Bugo. Perjalanan kembali dilanjutkan menuju ke pos 2 Tampuwono. Dan pada saat tiba di pos 2 kurang lebih sekitar jam 10 pagi dan masih terus berlanjut sampai di pos 3 Eyang Sakri. Karena medan pendakian masih landai, mereka putuskan untuk lanjut ke pos 4 Eyang Semar. Kini medan jalan yang mereka lalui mulai nanjak dan Hanifah mulai terlihat aneh. Dia ini seperti merasakan sakit yang sangat-sangat benar-benar menyiksanya yang berada di perutnya, sampai membuat Hanifah keluar keringat sejagung jagung. Anehnya meski dalam kondisi seperti itu, Hanifah tetap kekeh melanjutkan pendakian. Padahal yang lain meminta supaya Hanifah untuk istirahat sejenak. Karena Hanifah menolak, alhasil pendakian terus berlanjut. Kurang lebih setelah 1,5 jam lebih mereka berjalan, akhirnya mereka tiba juga di pos 4. Itu pun Hanifah tetap kekeh terus melanjutkan pendakiannya, tidak mau diajak, sehingga sejenak di salah satu gubuk yang ada di depan sekitaran pos 4. Sebenarnya teman-teman Hanifah termasuk sudah mulai sedikit jengkel sama sikap Hanifah ini. Ya termasuk Mala maksudnya. Apa mau dikata, mereka juga tidak mungkin debat di gunung. Mereka juga sempat berpapasan sama beberapa pendaki lainnya. Cuma Hanifah mengancam teman-temannya supaya tidak ada yang menceritakan kondisinya kepada pendaki lain.
Teman-temannya yang mendengar Hanifah ngomong seperti itu malah mikirnya Hanifah ini aneh banget. Seperti ada sesuatu yang ditutupi sama Hanifah. Ya karena tidak mau ambil pusing, rombongan ini pun kembali melanjutkan pendakian ke pos 5 Mangku Toromo. Niatnya mau ngecamp di sini. Selain karena areanya yang dekat sama sumber air, ada juga beberapa tanaman liar yang katanya bisa dimasak. Selain itu di area pos 5 ada shelter milik Pak Parto dan letaknya ada di sebelah kiri petilasan. Pokoknya kalau ngecamp di sini enak dan kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Lagi dan lagi Hanifah menolak sedangkan hari makin lama makin siang. Jengkel lah teman-temannya menengok kepada Hanifah. Tidak biasanya loh Hanifah mendaki seperti ini. Biasanya dia selalu kompak sama yang lain. Entah kenapa Hanifah yang mereka kenal bisa berubah drastis sikapnya seperti itu. Dimas sempat menegasi kepada Hanifah, tapi dia malah tidak jawab apa-apa dan hanya diam. Karena tidak mau berdebat terlalu lama, mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke pos 6 Candi Sepilar. Saat itu sudah sekitar jam setengah 2 siang dan mereka pun sudah tiba di pos 6. Karena yang lain sudah kelelahan, akhirnya mereka kemudian meminta Hanifah untuk stop sejenak pendakiannya. Untungnya kok Hanifah setuju. Mereka pun kemudian sejenak istirahat di pos 6 itu. 30 menit kemudian 6 orang ini kembali melanjutkan pendakian ke pos 7 Jawa Dipa. Tiba di pos 7 itu sudah sekitar jam 4 sore. Firasat teman-temannya takut kalau ternyata Hanifah malah minta terus melanjutkan pendakian. Soalnya mereka berlima sudah benar-benar sudah kelelahan. Tidak mungkin juga kan mereka lanjut ke Pelewangan, apalagi hari sudah sore. Kayak Ayu sama Sekar sudah ngerengek capek. Pas Dimas sama Mala itu ngomong kepada Hanifah, ternyata Hanifah tidak keberatan kalau seumpama mereka harus ngecamp di pos 7. Akan tetapi Mala yang paham sama sahabatnya ini mulai merasa aneh. Di saat Mala melihat wajah Hanifah kok pucat banget waktu itu. Benar-benar pucat kayak orang lagi sakit. Terus Mala pegang badannya Hanifah dan tidak tahunya badannya itu benar-benar sangat panas. Mulai tuh Mala minta teman-temannya supaya segera menggelar tenda biar Hanifah segera istirahat. Kasihan juga dia sampai sepucat itu. Tidak lama kemudian 3 tenda berhasil didirikan di pos 7. Mala kala itu memutuskan untuk tidur bersama Hanifah karena tidak ada satupun di antara Sekar dan Ayu yang mau tidur setenda dengan Hanifah. Pikir Mala mereka masih kesal sama sikap sahabatnya ini. Semakin lama langit mulai nampak gelap. Saat itu sudah sekitar pukul setengah 7 malam. Makan malam mereka selesai dibuat dan semuanya benar-benar makan termasuk Hanifah. Tapi hari itu Hanifah terlihat murung dan tidak banyak bicara kembali. Wajahnya pucat dan sesekali tubuhnya mengalami tremor. Panasnya tidak kunjung turun. Terlihat kala itu yang peduli dengan Hanifah ya hanya Mala saja. Yang lain asik dengan diri mereka masing-masing. Mala sendiri agak jengkel melihat sikap teman-temannya yang acuh tak acuh kepada Hanifah. Daripada berdebat di gunung, pikir Mala lebih baik diam dan cukup dia saja yang memperhatikan Hanifah. Setelah selesai makan malam, Hanifah minta untuk istirahat di dalam tenda. Mala dengan sabar menunggu Hanifah yang seperti orang kesakitan malam itu. Mala sempat berkata seperti ini kepada Hanifah, "Besok pagi kalau kamu sakit kita berdua turun aja ya. Biarin yang lain naik. Aku takut kondisi kamu makin parah. Insya Allah aku ingat rutannya kok." Hanifah di situ tidak merespon apa-apa dan tidak lama kemudian Hanifah terlelap. Malah akhirnya keluar tenda dan mencoba mengajak teman-temannya untuk berdiskusi. Saat kelima orang ini sedang berdiskusi di luar tenda, tiba-tiba semuanya mendengar suara Hanifah yang merintih kesakitan dari dalam tenda itu. Dan begitu mereka cek ke dalam tenda, ternyata Hanifah sudah menggeliat kesakitan, serta ada banyak sekali darah merebes di celana kain yang Hanifah kenakan malam itu. Semua orang kiranya yaitu air biasa. Pas Mala pegang ternyata itu adalah darah. Demamnya makin tinggi dan lambat laun Hanifah terlihat seperti orang sedang sekarat. Keuntungnya kala itu Mala selalu siap sedia pembalut di tasnya.
ada cukup banyak pembalut yang malah bawa. Setidaknya, ini lebih dari cukup untuk membantu Hanifah. Masalahnya kalau Hanifah hanya sebatas haid atau menstruasi, harusnya tidak sampai kesakitan seperti ini. Lah, ini kesakitannya berbeda dan juga sangat aneh, membuat mereka semua bertanya-tanya. Tidak pakai lama, dengan lembut mereka kemudian menenangkan Hanifah yang kesakitan itu. Habis itu pelan-pelan mereka melepas celana yang dikenakan Hanifah. Betapa terkejutnya mereka bertiga ketika mendapati darahnya mengalir cukup deras sekali. Dan itu dibarengi dengan kumbalan-kumbalan darah yang cukup banyak. Di antara kumbalan-kumbalan darah itu ada satu kumbalan darah yang bisa dibilang sedikit aneh. Ayu melihat dan juga meminta pada kali itu yang cowok-cowok supaya cari air untuk membantu membersihkan matrasnya Mala, karena ada banyak sekali darah Hanifah di situ. Sedangkan Hanifah setelah menggeliat-geliat kesakitan, tiba-tiba pingsan. Setelah dibersihkan dan juga diganti pakaiannya, mereka bertiga saling tolong-menolong memindahkan tubuh Hanifah ke tendanya Ayu dan juga Sekar. Barulah setelah itu mereka bertiga membersihkan tenda Mala dari darah-darah tersebut. Semua kumbalan-kumbalan darah yang tadi itu mereka buang ke dalam sebuah kresek, lalu diletakkan di dekat sebuah pohon. Setelah menunggu hampir 4 jam kemudian, cowok-cowok tadi datang dan sambil lari ngos-ngosan membawa air yang mereka taruh ke dalam sebuah jerigen. Katanya mereka itu bertemu sama sosok genderuwo dan baunya menyengat sekali. Sosok itu seperti marah sama mereka. Bersyukur mereka bisa lari menghindar setelah selesai mengambil air di pos 5. Sebenarnya mereka dan juga semuanya udah punya firasat yang tidak enak malam itu. Tapi karena hari makin lama makin malam dan mereka juga harus istirahat, akhirnya mereka abaikan sosok genderuwo itu dan mulai saling membantu membersihkan tenda milik Mala. Bau amis yang begitu menyeruak keluar, mereka tahan-tahan supaya tidak muntah saat membersihkan semuanya. Setelah dirasa bersih, mereka barulah istirahat dan alhasil yang cewek-cewek terpaksa gerumbul di tenda Ayu dan Sekar. Beruntung mereka bawa tenda besar yang kapasitasnya itu bisa sampai 4-5 orang. Tidurlah mereka malam itu. Sekitar pukul 1:30 malam, Mala terbangun perkara dia itu merasakan kalau Hanifah tidak ada di sebelahnya. Dia melihat jam, ternyata masih tengah malam. Terus dia lihat Sekar dan juga Ayu masih dalam kondisi yang tertidur. Lantas Hanifah kemana? Mala putusin ambil senter dan keluar dari tenda. Dia panggil-panggil tuh nama Hanifah. Suara Mala memecah keheningan malam itu. Septa yang mendengar Mala teriak-teriak panggil Hanifah langsung keluar tenda. Melihat Mala yang berjalan ke sebuah arah sambil bawa senter di tangannya, sama Septa disamperin. Terus ditanya ada apa. Ya Mala ceritain semuanya. Akhirnya Mala dan juga Septa yang akhirnya mencari keberadaan Hanifah. Dikala mereka sedang mencari ke segala arah, entah kenapa firasat Mala justru mengarah ke sebuah pohon, tempat di mana dia meletakkan kresek hitam yang membungkus kumpalan-kumpalan daging aneh itu. Waktu Hanifah mengalami pendarahan tadi sore, akhirnya Mala ajak Septa untuk ke arah pohon itu. Dari kejauhan Mala senter dan ternyata benar, di situ ada Hanifah. Posisinya sedang duduk jongkok lalu menghadap ke arah sebuah pohon. Hanifah seperti terlihat sedang melakukan sesuatu yang aneh. Mereka dekatilah itu Hanifah. Pas jarak mereka sudah dekat, betapa terkejutnya Mala dan juga Septa kalau mendapati Hanifah mulutnya sudah bersimbah darah. Dengan pandangan yang kosong serta melotot, Hanifah memakan kumpalan-kumpalan darah yang ada di dalam kresek hitam tersebut. Spontan Mala langsung teriak dan tidak lama Hanifah pingsan kembali. Mala di situ nangis melihat temannya yang dia sendiri tidak paham Hanifah ini kenapa. Septa langsung kemudian merapikan kembali bungkusan itu dan dia lempar sejauh mungkin. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu di mana kresek hitam itu mendarat. Septa langsung membopong tubuh Hanifah untuk kembali ke tenda. Tiba di tenda, Mala langsung mengelap bersih mulut Hanifah dan Septa mulai membangunkan semua teman-temannya. Alhasil, semuanya itu pada malam itu juga tidak ada yang satupun tertidur kecuali Hanifah.
Soalnya dia dalam kondisi pingsan. Semuanya meyakini kalau tadi itu Hanifah kesurupan. Terlepas benar atau tidak ada yang tahu. Yang jelas mereka menunggu Hanifah sadar lalu menjelaskan semuanya. Tunggu demi tunggu Hanifah tidak kunjung sadar. Sampai pukul 4:30 pagi Hanifah baru tersadar dan dia merasa mual, lalu muntah-muntah, dan setelah itu tubuhnya sangat lemas. Semua orang di situ terkejut melihat Hanifah yang seperti itu. Belum juga mereka bertanya, malah Hanifah yang bercerita ataupun bertanya terlebih dahulu. Merasa sudah ada yang tidak beres dengan Hanifah ini tentunya. Mereka semua putuskan untuk turun saja di hari itu juga dan tidak melakukan pendakian sampai puncak. Seolah-olah ada firasat yang tidak enak di hati mereka semua. Hanifah ini bertanya berkali-kali, tapi tidak digubris sama teman-temannya, dan semua fokus membereskan barang bawaan masing-masing. Tidak lama kemudian Hanifah diam dan kembali melamun. Setelah selesai berberes dan sarapan, semuanya memutuskan untuk turun dengan pelan-pelan, karena mereka juga melihat kondisi Hanifah. Tiba di base camp sore dan langsung melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Sampai di Surabaya, hari sudah gelap dan Septa menurunkan satu persatu teman-temannya ke rumah mereka masing-masing. Terakhir Septa pulang sendiri. Menurut pengakuan Septa, malam itu sudah hampir jam 11 malam. Dia melajukan mobilnya seorang diri setelah menurunkan Dimas yang paling terakhir. Di sekitar jalanan Katotan, Septa mendengar ada suara tangisan anak kecil perempuan. Dia stop mobilnya dan dia amati baik-baik sumber suaranya. Makin lama kok Septa mendengar suara itu berasal dari jok belakang mobilnya. Perasaan Septa sudah tidak enak. Perlahan-lahan dia melihat dari arah kaca tengah. Waktu dia melihat ke arah jok belakang mobilnya, betapa terkejutnya Septa ketika melihat ada seorang anak kecil, rambutnya keriting sedada dengan muka penuh darah, sedang menangis dan seolah berbalik memandang ke arahnya. Dengan spontan, Septa langsung keluar dari mobil dan berlari meninggalkan mobilnya. Pada saat dia berlari ke arah jalan raya, ada sebuah mobil yang tidak sengaja menyerempetnya. Untungnya Septa hanya mengalami luka lecet sedikit di siku dan juga kakinya. Karena ketakutan, Septa akhirnya diantar pulang sama pengendara mobil ini. Sedangkan mobilnya baru diambil keesokan paginya sama kakaknya Septa. Untuk info ya teman-teman, dan ngomong-ngomong, rumah Septa tidak jauh dari area jalan Katotan. Hal aneh juga dialami sama Mala. Malam itu setelah dia tiba di rumah, Mala langsung beristirahat di kasurnya. Dan ketika hampir mendekati tengah malam, Mala terbangun karena dia mendengar suara tangisan anak kecil perempuan. Pas dia cari sumber suaranya itu, ternyata itu berasal dari arah ruang tamu. Akhirnya Mala keluar dari kamar dan juga berjalan ke depan. Tiba-tiba di ruang tamu lampunya mati dan juga begitu sangat gelap. Samar-samar Mala melihat ada seseorang yang duduk di samping tas punggungnya. Karena penasaran, Mala menyalakan lampu ruang tamu rumahnya itu. Begitu lampunya menyala, betapa terkejutnya Mala manakala melihat ada seorang anak perempuan yang usianya sekitar 5-10 tahun dan berambut keriting. Dia duduk jongkok di samping tas gunungnya sambil menjilati matras yang ada di tas gunungnya. Otomatis Mala langsung teriak. Pas Mala teriak, sosok anak kecil itu menoleh ke arah Mala sambil cekikikan. Wajahnya penuh dengan darah. Mala seketika langsung pingsan dan dia sadar saat dibangunkan ibunya yang mau sholat subuh. Kalau berdasarkan kesaksian Ayu, Sekar, dan Dimas, mereka hanya samar-samar mendengar suara-suara saja, yaitu suara tangisan anak kecil perempuan. Tapi setelah pagi datang, mereka tidak mendengar ataupun melihat keanehan apa-apa. Berbeda dengan mereka berlima, justru yang paling parah adalah kondisi Hanifah. Malam dia sampai sih, Hanifah masih bersikap baik-baik saja dan seperti orang biasa. Akan tetapi beberapa hari setelahnya, Hanifah justru terlihat seperti seseorang yang sakit secara mental. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba Hanifah seperti orang ketakutan dan sampai teriak-teriak histeris. Dia pernah dibawa ke Madura untuk diobati, malah tidak membuahkan hasil apa-apa. Diobati psikiater malah makin parah, kayak orang parno akan sesuatu, ya gitu gelagatnya. Terus seminggu berlalu, Hanifah memang sudah tidak menangis lagi ataupun teriak-teriak histeris. Tapi dia seperti orang yang berbeda. Hanifah hanya diam membisu dan pandangannya kosong.
Diajak ngobrol tidak ada respon, disuruh makan tidak mau, dan disuruh sholat malah marah-marah. Setiap ada ngaji di dalam rumah, Hanifah malah marah-marah dan pernah menyobek Al-Quran milik ibunya si Abdul. Kaget dong orang-orang melihat perubahan sikap Hanifah yang seperti itu. Hingga akhirnya satu persatu teman Hanifah dipanggil ke rumah. Lalu mereka menjelaskan semuanya termasuk pendarahan yang Hanifah alami pada waktu itu. Mendengar itu Abdul dan keluarganya kaget, tidak menyangka kalau Hanifah mengalami hal seperti itu tanpa sepengetahuan Abdul. Sebagai seorang suami, firasat Abdul mulai tidak enak. Dia ambil diam-diam HP-nya Hanifah dan ternyata paspor katanya sudah diganti tanpa sepengetahuan Abdul. Kok berubah gini istriku? Batin Abdul. Hanifah seperti benar-benar sedang menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Cuma entah apalah itu. Abdul ini kemudian berinisiatif untuk mengotak-atik paspor HP-nya Hanifah. Hingga di percobaan terakhir, tanpa diduga-duga ternyata paspor yang dimasukkan Abdul benar. Ternyata kini paspor HP Hanifah adalah tanggal keberangkatan Hanifah sewaktu ke Gunung Gede pada waktu itu. Abdul sendiri bingung kok bisa-bisanya dia kepikiran untuk memasukkan tanggal tersebut. Tidak taunya malah benar. Seolah-olah tanggal itu sangat spesial bagi Hanifah. Terus Abdul cek pesan-pesan di WhatsApp Hanifah. Abdul malah lebih terkejut lagi ketika membaca satu pesan dari seorang laki-laki yang namanya hanya diberi tanda love seperti itu, dimana ada satu kalimat yang ditanyakan sama pria itu kepada Hanifah dan tulisannya seperti ini. Gimana sayang, udah gugur belum bayinya? Maaf ya terpaksa kamu harus gugurin bayi kita. Ya karena aku kan tidak bisa ceraiin istriku sekarang. Tapi tenang, hubungan kita masih tetap lanjut kok sayang. Abdul yang membaca itu, ia langsung saja naik pitam. Dia kemudian menghampiri Hanifah yang ada di depan bersama teman-temannya dan langsung membentak Hanifah di hadapan semua orang. Semua orang yang tentu saja bingung dan kaget. Hanifah yang pada dasarnya sudah hancur mentalnya tidak bisa merespon apa-apa dan hanya senyum-senyum sendiri. Abdul ini langsung ditenangin sama semua orang. Pas yang lain baca cacat itu, Mala dan juga yang lain pun juga ikut kaget. Waktu Mala lihat foto laki-laki itu, ternyata benar itu adalah Faruk. Berarti selama ini Hanifah sampai sejauh itu hubungannya sama Faruk. Jelas-jelas Faruk sudah punya istri dan Hanifah tahu akan hal itu, tetapi tetap nekat untuk melanjutkan hubungan. Pada waktu mereka di Gunung Arjuno, sebenarnya Hanifah bukan menstruasi, melainkan dia keguguran. Jangan-jangan obat yang diminum Hanifah sebelumnya itu adalah obat untuk menggugurkan kandungan. Artinya selama di Gunung Arjuno, kapan hari Hanifah sedang melakukan aborsi seorang diri. Benar-benar kecewa sebenarnya malah kala itu. Apalah daya kondisi Hanifah juga tidak memungkinkan untuk diinterogasi lebih lanjut. Teman-temannya juga tidak ada yang tahu perihal hubungan mereka. Faruk pas dihubungi dan dikasih tahu kondisi Hanifah malah tidak bisa dihubungi. Ya, laki-laki pengecut itu ganti nomor. Semua sosmed Hanifah diblok. Semua orang kehilangan jejaknya si Faruk. Tidak terasa 2 bulan berlalu. Kondisi Hanifah tidak kunjung membaik. Hanifah masih tinggal di rumah Abdul, cuma mereka sudah tidak sekamar. Abdul memang sudah terlanjur kecewa dengan Hanifah. Tapi di lain sisi, dia tidak bisa memulangkan Hanifah ke Madura kalau kondisinya masih seperti ini. Akhirnya dia rawat dan dia jaga segenap hati. Sampai suatu hari, Abdul tidak melihat Hanifah keluar kamar sama sekali. Dia panggil dari depan pintu, tidak direspon. Pintunya juga terkunci dari dalam. Tunggu demi tunggu sampai jam 5 sore. Kok tidak kunjung keluar kamar? Seharian Hanifah juga belum makan. Terpaksa akhirnya Abdul dobrak pintu kamar Hanifah. Begitu pintu kamar berhasil didobrak, Abdul langsung teriak manakala mendapati sosok Hanifah sudah dalam kondisi meninggal dunia dan mulutnya penuh busa. Matanya melotot dan tubuhnya sudah kaku. Jasad Hanifah tergeletak di lantai kamarnya. Sudah banyak sekali nyamuk yang berterbangan di atas jasad Hanifah. Tangis Abdul pecah dan membuat orang semuanya panik. Semua orang juga kaget dan mulai menghubungi polsek setempat. Setelah itu jenazah Hanifah dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Hanifah dinyatakan sudah meninggal dunia sejak jam
3 sampai jam 4 pagi. Kematian Hanifah murni bunuh diri dengan cara menenggak cairan pembersih lantai yang dicampur sama racun serangga. Setelah diperiksa, jenazah Hanifah langsung dibawa ke Madura dan dimakamkan di sana. Semua orang menyesalkan keputusan yang diambil sama Hanifah. Terlepas dari apa yang sudah terjadi, cukup terlihat dengan jelas bahwa Abdul begitu memperdulikan Hanifah. Sekalipun Hanifah telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya, Abdul masih bersedia memaafkan dan merangkul Hanifah sepenuh hati, meski perasaannya kepada Hanifah sudah tidak sebesar dulu lagi. Apapun masalahmu sama pasanganmu, sebosan apapun perasaanmu kepada pasanganmu, semarah apapun kamu terhadap pasanganmu, selingkuh bukanlah solusi. Menyakiti pasanganmu sama saja seperti kamu menguruskan pisau ke tubuhmu sendiri. Coba bicarakan baik-baik dan cari solusi bersama. Terlepas dari apa yang terjadi kepada Hanifah, kita doakan semoga Hanifah diterangkan jalan kuburnya dan dicembarkan kuburnya juga, diringankan azab kuburnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Kita hanya manusia biasa yang tidak bisa menjudge kesalahan orang lain. Cukup berdoa saja, semoga kita tidak melakukan apa yang pernah dia lakukan. Setelah kepergian Hanifah, seluruh keluarga Abdul bersaksi kalau mereka kerap mendengar suara gelak tawa anak kecil perempuan. Terus kadang juga terdengar suara seorang perempuan yang suaranya mirip sekali sama suara Hanifah, sedang menyanyikan lagu Nina Bobo di dalam kamar tempat dia bunuh diri, di mana semua orang percaya kalau kini Hanifah sudah bersatu kembali dengan anaknya. Mereka sudah hidup bersama-sama di alam sana. Hingga detik ini laki-laki brengsek itu masih belum juga ada yang tahu keberadaannya. Terakhir kali ada yang menginfokan kalau Farouk berada di Bandung dan terlihat bersama dengan seorang wanita yang sedang hamil besar. Kita berharap semoga Farouk dimanapun dia berada, semoga dia selalu dalam bayang-bayang arwah Hanifah dan anaknya. Amin. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, videonya mungkin hanya seperti ini. Narasi saya pun mungkin banyak salah kata, ataupun mungkin narasi saya juga kurang jelas dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.